Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai sesi wawancara pada pagi hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Untuk sesi wawancara pada pagi ini, kami mengundang seorang dokter spesialis THTKL bernama Profesor Dr. Muhammad Taufik Sidik Busoiri, MSSPTHTKLK. Beliau merupakan alumni hebat Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran yang saat ini sedang menjabat sebagai Rektor Unisba Universitas Islam Bandung. Selamat datang dan selamat pagi kepada Profesor Dr. Muhammad Taufik Sidik Busoiri, MSSPTHTKLK, selaku narasumber pagi hari ini, Akang Teteh, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Profesor Taufik Busoiri atas kesediaannya telah meluangkan waktu untuk kami di tengah kesibukannya yang sangat padat. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Prof. Perkenalkan, saya Siti Anissa Maulida Mahris, selaku MC pada kegiatan pagi hari ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran 2022, yang pada saat ini saya juga sedang bersama teman-teman saya yang juga berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran angkatan 2022. Untuk agenda selanjutnya, kami ada dua sesi, Prof. Ada sesi wawancara dan juga sesi tanya jawab. Jadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya kepada Prof, boleh nih mulai dari sekarang dipersiapkan pertanyaannya sembari menyaksikan sesi wawancara. Sesi pertama yaitu sesi wawancara akan dipandu oleh rekan saya kepada Putri Wulan Agustin dan Salwa Gaida, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator Caca. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Prof. Nama saya Putri Wulan Agustin, biasa dipanggil Putri, dari Pendidikan Dokter Universitas Pajajaran 2022, dan rekan saya, Pak Gaida, juga dari Pendidikan Dokter 2022, Universitas Pajajaran. Baik, Prof. Sebelumnya saya dan teman saya ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, seperti yang kita ketahui semua, sekarang Profesor Taufik sedang menjabat sebagai Rektor Unisba. Tahapan apa saja yang dilalui Profesor dari lulus kuliah hingga menjadi Rektor Unisba seperti sekarang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu-cucu sekalian, cucu ya, anak saya yang nggak akan segini, cucu anak saya. Nanti kalian bertemu dosen kalian nanti di THT dan di Mata. Pertama saya ucapkan selamat, kalian termasuk orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah untuk diterima di Fakultas Kedokteran Unpad yang tidak mudah untuk masuk. Koreksi, saya sudah tidak menjabat lagi sebagai Rektor Unisba. Ya, saya menjabat 8 tahun dari 2009 sampai dengan 2017. Ya. Dan sekarang saya kembali ke Unpad, artinya saya adalah dosen kalian di Unpad, dan saya masih terutama beraktivitas sebagai pengajar di bagian THT, Fakultas Kedokteran Unpad, khususnya untuk program spesialis. Itu satu. Yang kedua adalah saya juga sebagai dosen filsafat ilmu ya, di Pasca Sarjana Unpad maupun UI. Jadi orang Unpad ngajar di UI gitu ya, untuk khususnya filsafat ya. Jadi kalau tahapan ya kita lalui biasa saja. Artinya bahwa pertama di dalam pendidikan Fakultas Kedokteran ini kita harus memiliki suatu motivasi untuk selesai dengan cepat. Ya, itu tepat waktu itu dulu satu. Dan waktu itu pendidikan Fakultas Kedokteran adalah 7 tahun, ya, 5 tahun untuk sarjana kedokteran, SKED, kemudian 2 tahun untuk asistensi, ya. Dan saya selalu sebagai ketua tingkat, ya, memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu dari sejak awal saya sudah berkecimpung di bidang organisasi kemahasiswaan.
Setelah selesai, saya jadi dosen di biologi kedokteran 2 tahun, kemudian saya mengambil spesialisasi. Saya lulus tahun 1973, saudara belum lahir waktu itu, pasti masih melihat saya kalau tahun 73, kemudian 76 saya ambil spesialisasi THT, tahun 70, tahun 80 saya selesai. Ya, tahun 80 saya selesai dan kembali berkiprah sebagai dosen. Di dalam perjalanan selanjutnya selalu saya bekerja sebagai apa yang seharusnya saya kerjakan. Jadi konsepnya adalah apa yang seharusnya saya kerjakan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalian juga belajar apa yang harus kalian kerjakan sebagai mahasiswa kedokteran. Jadi itu tahapannya seperti itu. Kemudian banyak berkecimpung, ya. Tidak sebatas sebagai rektor Unisba, saya juga sebagai seorang Ketua Kolegium Pusat Pendidikan THT seluruh Indonesia selama 2 periode. Ketua Kolegium adalah seorang yang mengkoordinasikan pendidikan THT seluruh Indonesia, seluruh pusat pendidikan. Jadi 2 itu yang menurut saya dapat kita banggakan bersama sebagai lulusan Unpad nantinya, bahwa kita mampu untuk di tingkat nasional sekalipun berperan serta. Jadi intinya adalah bekerja sebaik-baiknya, ikuti jalur yang baik, tepat waktu, semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan satu niatan. Kalau saya bekerja hanya satu niatan saya, adalah dalam rangkaian melaksanakan ibadah saya sebagai seorang Muslim, ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, ya. Barangkali pertanyaan berikut. Oke, terima kasih atas jawabannya, Prof. Semoga kami bisa menjadi lulusan Unpad seperti Profesor. Amin ya Allah. Baik, Prof. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih dokter. Dari CV yang telah disebutkan sebelumnya mengenai profesor melanjutkan pendidikan spesialis THT. Bagaimana profesor memilih spesialis THT menjadi spesialis yang profesor ambil sekarang? Terima kasih, Dok. Oke, jadi perlu diketahui bahwa almarhum ayah saya adalah seorang ahli spesialis THT. Dia adalah pendiri Fakultas Kedokteran Unpad, ya. Pendiri Fakultas Kedokteran Unpad, Dr. Hasan Busairi almarhum. Nanti saudara di lantai 6 di gedung akan lihat Aula Hasan Busairi, itu adalah almarhum ayah saya. Beliau juga mendirikan Unpad, ya. Dan di usia sangat muda saya, ketika saya masih tingkat 1 waktu itu, saya sudah beliau tidak memberikan uang bagi saya, ya, kalau saya bekerja, uang kuliah, uang jajan. Siapa mau membantu beliau, kita praktek sore. Jadi bagi saya, meskipun ayah saya seorang yang bahkan beliau adalah juga direktur RSAS dulu, sebelum jadi RSAS, beliau 12 tahun jadi direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin. Waktu itu namanya Rumah Sakit Ranca Badak. Kondisi ini menyebabkan saya harus selalu menjaga nama baik orang tua. Kalian juga harus menjaga nama baik orang tua yang telah begitu susah payah menyekolahkan kalian, ya, dengan doa terutama, sehingga kalian berhasil masuk di Fakultas Kedokteran Unpad. Tidak begitu saja, Allah mendengarkan doa orang tua kalian, bahwa kalian dan mengabulkan bahwa kalian masuk ke Fakultas Kedokteran Unpad. Nah, di situ saya banyak ketika bekerja, saya melihat bang seperti itu. Ya, saya harus menjadi seorang spesialis THT dan diikuti juga oleh anak saya, Dr. Sinta Fitri. Dia sekarang mungkin ketua pendidikan PPDS, ya, pendidikan untuk spesialis THT di Unpad. Ya, sekarang silakan nanti kalau nanti sudah saya masuk untuk THT pasti bertemu dia, insya Allah kalau panjang umur. Jadi memang dari awal sudah saya berkecimpung sendiri dari sejak mahasiswa tingkat 1. Kalau saya selesai membantu, saya diberi uang, begitu.
Kalau tidak membantu, ya saya tidak diberi uang. Adik saya yang 3 dokter semuanya, juga begitu. Jadi artinya sesuatu didapat kalau kita mau bekerja. Begitu deh. Baik, terima kasih, dokter. Ya. Silakan berikut. Baik, Profesor, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi motivasi terbesar Profesor hingga sampai di titik ini, dokter? Titik ini titik apa? Titik-titik gitu, titik-titik itu artinya harus diisi. Sampai pada saat ini maksudnya begitu. Iya, Profesor, sampai di titik ini, dok. Saya sebenarnya dulu tidak bercita-cita sebagai profesor. Jauh dari itu. Saya hanya bekerja sebagai seorang tenaga pendidik, dosen, kan sesuai dengan apa yang kita harus lakukan. Di dalam perjalanannya, sebelum akhir hayat ayah saya mengatakan, kapan profesor? Saya terkejut, profesor. Ya, oke, kalau begitu, oke. Makanya saya kemudian melalui proses-proses pendidikan doktor, PhD. Itu saya lakukan tahun 90. Tapi ternyata pendidikan dokter ketika itu tidak bisa langsung. Harus jadi S2 dulu. Tidak sekarang. Ketika saya dalam perjalanan baru dikasih tahu itu, saya bilang emang gue pikirin gitu kan. Kalau saya selalu begitu. Kerjakan aja S2-nya 3 semester saya selesai S2. Bidang saya adalah mikrobiologi, kemudian karena cum laude, semester berikutnya saya lakukan S3 dan 1996 Oktober waktu itu saya ingat saya selesai dengan S3. Di dalam 6 tahun saya dapat S2 dan S3 sekaligus. Ya. Karena saya bekerja harus membuat paper, ya paper. Saya membuat karangan, ya saya buat penelitian dan segala macam. Ketika rektor dekan waktu itu Profesor Puan-Puan, masuk ayo usulkan untuk guru besar. Saya dalam Januari diusulkan, kemudian 3 bulan masuk ke Unpad, 3 bulan masuk ke Dikti, hanya dalam 9 bulan dari awal Januari, dari Unpad mula saya sudah menjadi seorang guru besar. Karena semuanya memang sudah ya begitu. Begitu memang kita bekerja sesuai dengan harusnya, ya memang tahapan saya sudah harus menjadi seorang guru besar begitu. Karena kalangan saya yang mencukupi di tulisan internasional, lokal dan segala macam. Jadi bekerjalah sebaik-baiknya. Dan saya rasa dia akan datang dengan sendirinya ketika kita memenuhi syarat apa yang harusnya posisi kita di mana. Itu saja. Ada lagi? Baik, Prof. Ini untuk pertanyaan terakhir dari saya. Siapa sih tokoh yang menjadi inspirasi bagi Profesor selama ini? Tentu ayah saya. Sebab dia adalah seorang yang menurut saya panutan. Beliau rendah hati. Pernah jadi direktur Rumah Sakit Raja Badak Hasanuddin 12 tahun. Sangat sederhana. Bahkan orang tidak melihat dia seperti seorang direktur. Kemudian mendirikan Unpad, mendirikan Fakultas Kedokteran Unpad, mendirikan Fakultas Kedokteran Gigi, juga berperan dalam mendirikan bedah mulut ya di kedokteran gigi. Dia juga mendirikan Unisba. Bahkan ketika saya diminta untuk jadi direktur Unisba, saya bilang aneh, mengapa saya begitu harus diminta oleh mereka berdua? Saya kan belum besar Unpad. Mungkin mereka melihat kita berharap untuk bisa memimpin, dan saya pimpin selama 8 tahun. Dari yang menurut orang-orang bukan apa-apa, Unisba menjadi salah satu yang di bawah pimpinan saya itu perguruan tinggi, bahkan kedokterannya pun 11-12 dengan Unpad. Hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Gitu. Jadi saya
rasa ketika kita sungguh-sungguh semuanya mestinya bisa dilakukan. Gitu. Silakan lanjut. Baik, Prof. Begitu hebat seorang ayah profesor yang bisa menjadi contoh buat profesor. Terima kasih, Prof. Sebelumnya atas jawaban-jawaban dari profesor, saya akan kembalikan lagi kepada moderator Caca. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri Wan dan juga Salwa Gaida yang telah memandu sesi wawancara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami akan lanjut ke sesi kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget langsung fitur raise hand, dan ketika dipersilakan boleh on mic menyebutkan nama sebelum mulai bertanya, serta mohon agar pertanyaannya dipersingkat dan juga tepat sasaran. Untuk terakhir sebelum menutup sesi kedua pada kegiatan ini, apakah ada closing statement dari Profesor? Ya, satu kata ya, satu kalimat. Buy the future with the present value. Tolong terjemahkan. Beli masa depan Anda dengan harga sekarang. Jadi maksud saya, ya. Dan ketika Anda mendapatkan suatu masalah, maka kita harus berinovasi dengan thinking outside the box. Jadi dua yang saya. Jangan-jangan jadi orang-orang biasa. Jadi orang yang luar biasa. Saya selalu begitu. Mahasiswa kedokteran umum itu bukan orang-orang yang biasa, tapi dia adalah orang-orang yang luar biasa yang diterima. Ya. Jadi pertahankan Anda sebagai orang yang luar biasa dengan thinking outside the box ketika. Jangan pikir biasa-biasa, nggak bisa, semua harus bisa. Ketika kita berusaha dan berdoa pada Allah. Pertama, thinking outside the box. Kedua, buy the future with the present value. Ya. Itu adalah contoh saya. Jangan sia-siakan masa muda ini. Jangan sampai ada yang di-hair segala macam diulang. Buy the future. Beli masa depan dengan harga sekarang yang Anda dapatkan. Ya, itu saja. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter, atas kisah-kisahnya dan juga jawaban-jawabannya yang sangat inspiratif. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Taufik yang telah meluangkan waktu dan juga ilmu yang telah disampaikan kepada kami pada wawancara hari ini. Sebelumnya kami ada sertifikat untuk Profesor Taufik untuk kenang-kenangan dan mungkin akan mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, Prof. Kepada tim PDD dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Profesor Taufik. Saya sebagai MC di sini mewakili rekan-rekan saya ingin memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam sesi wawancara pada pagi ini. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Prof. Semoga kami juga dapat mengikuti jejak hebat dari Profesor Taufik. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya yang pasti akan sangat bermanfaat bagi kami. Apabila setelah kegiatan ini Profesor Taufik memiliki kesibukan lain yang perlu dikerjakan, maka Profesor diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih banyak, Prof. Taufik. Ya, terima kasih. Selamat buat semuanya ya, sukses. Semoga Allah selalu melindungi dan membimbing kita supaya kalian selesai dokter dengan selamat dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof.